apa itu konsumen cerdas. Itu kepada yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Yohanes Gunawan SH, LLM, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik Ibu dan Bapak, wah ini sudah kosong ya. Alhamdulillah sudah kosong. Gitu. Oh, ada yang online juga ya, baik. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Ibu dan Bapak, saya ditugaskan untuk membahas mengenai aspek hukum, Pak. Aspek hukum dari konsumen cerdas. Saya sendiri sekarang di Kementerian Perdagangan bersama ini juga Profesor Bernadette, itu sedang mengerjakan mengenai perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang sudah sampai di tingkat DPR, sudah masuk program legislasi nasional prioritas, insya Allah bisa selesai pada tahun ini, tapi saya tidak yakin ya tahun ini selesai karena sedang direpotkan oleh Presiden. Ya. Ya mungkin paksa diundur tahun depan. Harusnya tahun lalu diundur tahun ini, mungkin tahun depan baru selesai. Tapi dari Kementerian Perdagangan sudah selesai RUU perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan baik Ibu dan Bapak, jadi itu yang tugas saya, karena sebagian terbesar dari apa yang saya akan uraikan itu sebetulnya tadi sudah diuraikan oleh Pak Dijen, Pak Ivan tadi. Itu sebagian besar sudah. Jadi itu yang sudah diuraikan. Saya tidak akan menguraikannya lagi karena nanti Ibu dan Bapak akan bosan, ya, bosan. Ya. Nah itu saya akan mengupas yang belum diuraikan dan mungkin di sana sini saya akan memberikan penekanan khususnya dari aspek hukum dan oke, baik, next. Ya, ini saya kira tadi ya Ibu dan Bapak mengenai ciri-ciri dari konsumen cerdas, jadi saya tidak perlu lagi menguraikan kembali, nanti berulang. Next. Nah, ini tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Sesdijen Ivan, yaitu bahwa konsumen dan pelaku usaha itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Konsumen punya hak dan kewajiban, pelaku usaha juga punya hak dan kewajiban. Tadi sudah, jadi saya tidak akan mengulangi lagi, tapi kalau nanti Ibu dan Bapak memperoleh bahan ini, Ibu dan Bapak bisa melihat itu ada di pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya, Ibu dan Bapak. Oke, baik, lanjut. Nah, ini yang penting, Ibu dan Bapak. Ini yang mungkin Ibu dan Bapak yang hadir di sini dan juga yang secara daring ya dalam jaringan online itu bisa ikut menyosialisasikan mengenai hal ini. Tadi Ibu dan Bapak sudah mendengar penegasan dari Pak Sesdijen, yaitu bahwa salah satu ciri dari konsumen berdaya itu adalah berani kritis untuk mengemukakan keluhan, untuk mengajukan pengaduan. Itu salah satu ciri dari konsumen yang berdaya. Sekarang kan belum sampai ya, Ibu dan Bapak, kita masih di skor tadi 57 rata-rata. Tapi kalau sudah masuk 60 skornya itu, maka skor itu menunjukkan bahwa konsumen kita sudah berdaya. Nah, ciri dari konsumen berdaya itu salah satunya, kalau konsumen itu Jadi sekali lagi bahwa salah satu ciri dari konsumen berdaya itu adalah bahwa kalau konsumen itu merasa dirugikan, jangan hanya diam, tetapi mengajukan pengaduan. Ya, Ibu dan Bapak, itu ciri supaya kita Jawa Barat ini sudah cukup tinggi, kita masuk ke angka 60 ke atas.
Salah satunya yang diukur adalah berani atau tidak konsumen itu mengadukan kalau dia merasa dirugikan. Ya, karena konsumen kita pada umumnya di Indonesia kalau merasa dirugikan ya lah, nggak usah macam ya. Apalagi kalau kerugiannya kecil ya sudah diam saja gitu. Nah itu nanti kalau diukur itu menarik angka keberdayaan konsumen. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kalau ibu dan bapak tolong disebarluaskan juga. Kalau ibu dan bapak merasa dirugikan, jangan hanya diam dan menerima, ya, tapi lakukan tindakan-tindakan yang diatur di dalam undang-undang dan ibu dan bapak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tidak perlu khawatir ibu dan bapak bahwa waduh saya nanti dianggap vokal dan sebagainya. Tidak, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada ibu dan bapak untuk melakukan tindakan kalau merasa dirugikan. Ini ya ibu dan bapak. Jadi kalau konsumen merasa dirugikan, nih. Jadi jangan khawatir ibu dan bapak. Ada pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa intinya kalau ibu dan bapak merasa dirugikan, langkah pertama adalah kembali kepada si pelaku usaha yang dianggap merugikan itu. Misalnya ibu dan bapak membeli sesuatu, katakanlah ibu dan bapak membeli HP, tapi HP-nya ternyata tidak bisa berfungsi. Salah satu fiturnya tidak berfungsi. Ya langkah pertama ibu dan bapak, pasti yang pertama ibu dan bapak merasa dirugikan kan? Kalau merasa dirugikan, maka langkah pertama menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus kembali kepada pelaku usaha. Jadi kembalilah kepada si penjual HP tersebut. Lalu namanya ini adalah pengaduan konsumen, bukan penyelesaian sengketa, tapi pengaduan. Ya, di dalam bahasa Inggris disebut complaint handling. Jadi penanganan pengaduan. Belum sampai terjadi sengketa. Kembali kepada pelaku usaha. Kemukakan kepada pelaku usaha, ini gimana ini? Kan janjinya ada 8 fitur misalnya. Yang jalan cuma 6. Berarti kan HP ini disebut sebagai HP yang rusak. Nah, kembali kepada pelaku usaha. Perintah dari pasal 23. Jadi tidak perlu khawatir ibu dan bapak. Hak ibu dan bapak mengadu kepada pelaku usaha dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan harus. Ini jangan tiba-tiba ke pengadilan, tiba-tiba di sini ada BPSK, Tasikmalaya. Oh ini, oke. Jangan tiba-tiba maju ke BPSK, belum sampai ke BPSK. Kembalilah dulu kepada pelaku usaha untuk mengemukakan ya, merasa dirugikan karena HP-nya harusnya ada 8 fitur, ternyata yang jalan cuma 6. Nah, itu. Pelaku usaha yang kalau ternyata pelaku usaha itu menolak, wah kita tidak mau tahu. Kan sudah ada bon pembeliannya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Nanti saya bahas ini. Tadi perintah Pak Sesdijen. Tapi menurut pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha itu harus memberikan respon, harus memberikan reaksi. Reaksinya bisa pelaku usaha itu, ya sudah saya tukar dengan HP yang baru. Ya, satu. Dua, ya sudah harganya saya kurangi karena 2 fitur tidak jalan misalnya. Atau kemungkinan lain pelaku usaha itu menolak seperti tadi. Wah saya nggak mau tahu, kan sudah selesai jual belinya. Gitu ya. Nah dalam hal demikian Ibu dan Bapak, kalau pelaku usaha itu mau mengganti rugi, kemudian mau menukar, maka tidak akan terjadi sengketa. Betul atau tidak Ibu dan Bapak? Itu. Jadi mengurangi nanti kerjaan Pak Adam sebagai anggota atau ketua BPSK tuh kebetulan ada ketuanya di Tasik di sini.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Beliau ini Pak Adang. Ya. Jadi mengurangi perkara-perkara yang ke BPSK atau ke pengadilan. Nanti saya jelas. Ya. Jadi sekali lagi ya, Ibu dan Bapak, tolong disosialisasikan adalah hak Ibu dan Bapak untuk mengadu kepada si pelaku usaha seandainya Ibu dan Bapak merasa dirugikan. Itu langkah pertama. Kalau pelaku usaha mau memberikan ganti rugi, selesai, tidak akan terjadi sengketa. Betul ya, Ibu dan Bapak? Nah, tapi kalau pelaku usaha itu menolak, nah disinilah timbul apa yang disebut sengketa antara konsumen dengan si pelaku usaha itu. Nah di sini nih, jadi pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberikan tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, jadi menolak, berarti terjadi sengketa. Penyelesaiannya bisa dilakukan di mana? Di BPSK, di pasal 23. Ini pekerjaannya Pak Adam di BPSK. Nah, konsumen ini bisa, ini sudah terjadi sengketa ya, konsumen itu bisa memilih apakah mau diselesaikan di badan penyelesaian sengketa konsumen atau mau ke pengadilan. Punten biasa bisa dipahami ya Ibu dan Bapak. Jadi konsumen itu bisa memilih, saya mau selesaikan ke Pak Adam, ke BPSK. Atau enggak, saya mau ke pengadilan aja. Tapi kalau ini tidak perlu disetujui oleh Ibu dan Bapak. Menurut saya berpihak. Sebaiknya maka perkara sengketa itu diajukan ke BPSK. Di Tasik kebetulan ada punya gambar gedungnya dan sebagainya. Dan jadi itu pilihan mau ke BPS atau mau ke pengadilan. Tapi ini tolong, kalau Ibu dan Bapak mau mengajukan sengketa tadi, mau diselesaikan di BPS, maka Ibu dan Bapak harus membuat persetujuan dengan pelaku usaha. Yaitu mau enggak diselesaikan di BPSK. Kalau pelaku usahanya setuju, ya sudah, mari ke BPSK untuk diselesaikan. Tapi kalau Ibu dan Bapak mau ke pengadilan, nggak perlu minta persetujuan dari pelaku usaha. Langsung gugat aja ke pengadilan. Dalam perkara-perkara yang lain ya Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak mau mengajukan pengadilan kan tidak perlu meminta persetujuan dari yang mau digugat. Tapi kalau ke BPSK itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, jadi tolong Ibu dan Bapak, Kota Tasikmalaya sudah punya BPSK, manfaatkan sebesar-besar BPSK. Jadi tanpa biaya, betul ya Pak Adam? Tuh, tanpa biaya, tanpa ada pungutan sepeser pun, BPSK akan memproses tersebut. Oke. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, siapa yang bisa berperkara di BPSK khusus mengenai persoalan kerugian konsumen, yaitu yang disebut sebagai konsumen akhir. Nah, ini perlu juga Ibu dan Bapak pahami. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang disebut konsumen akhir itu adalah konsumen yang tidak menggunakan barang atau jasa yang dibelinya untuk memproduksi barang lain. Jadi kalau misalnya ya Ibu dan Bapak membeli punten bibit untuk kacang panjang, kemudian ditanam. Hasilnya nanti kacang panjang itu Ibu dan Bapak jual kembali. Maka Ibu dan Bapak bukan konsumen akhir. Tapi Ibu dan Bapak adalah konsumen antara namanya. Yaitu konsumen yang membeli sesuatu tetapi digunakan untuk menghasilkan produk lain. Tapi kalau Ibu dan Bapak beli kacang panjang kemudian untuk dikonsumsi sendiri, konsumen akhir Ibu dan Bapak. Ya, itu Ibu dan Bapak. Coba saya punten saya untuk mengecek. Nah, nanti ini seringkali keliru Ibu dan Bapak. Kalau orang beli konsumen akhir atau konsumen antara?
Karena truk itu tidak mungkin dipakai untuk mantenan kan? Enggak kan? Untuk jalan-jalan, enggak. Tapi pasti truk itu untuk menjalankan suatu usaha lainnya. Itu dia Ibu dan Bapak. Jadi yang bisa berperkara di BPSK itu hanya konsumen akhir. Tolong jangan keliru nanti Pak Adam repot nanti kalau konsumen antar mengadu juga ke BPSK harus diseleksi dulu oleh beliau nanti ya. Oke, baik. Begitu ya Ibu dan Bapak, ini yang amat sangat penting. Jadi kalau konsumen merasa dirugikan, kembali kepada pelaku usaha. Kalau pelaku usaha menolak, terjadi sengketa. Sengketanya diselesaikan di BPSK atau di pengadilan. Kalau pelaku usahanya memberikan ganti rugi, selesai. Nggak akan ada sengketa. Oke? Kalau pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, terjadi sengketa, nah ini diselesaikannya melalui BPSK. Atau ke pengadilan. Kalau ke pengadilan, maka berlaku tata caranya berlaku aturan-aturan yang berlaku untuk pengadilan. Jadi harus ada gugatan, terus nanti ada jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Tapi yang di sini yang sangat relevan adalah mumpung ada BPS. Silahkan ke BPSK. Saya sangat mendorong Ibu dan Bapak mensosialisasikan bahwa di Tasikmalaya sudah ada BPSK. Kalau terjadi sengketa, silahkan ke BPSK. Kebetulan ketuanya ada di sini. Next. Ya, ini. Pasti Ibu dan Bapak bertanya, kalau konsumen itu dirugikan, apa saja yang bisa dituntut berupa ganti rugi? Ya kan? Tadi kembali kepada pelaku usaha. Kan di sana juga pasti Ibu dan Bapak yang merasa dirugikan menuntut saya mau tukar HP saya dengan yang baru. Itu tuntutan, ganti rugi namanya. Atau saya minta, boleh HP-nya nggak dikembalikan, tapi saya minta supaya harganya dikurangi. Itu ganti rugi sudah. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ganti ruginya itu ada di pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di ganti rugi itu hanya ada 3 macam. Satu adalah pengembalian uang. Di uangnya dikembalikan. Sudah, berapa dulu harga HP-nya, kembalikan. Itu salah satu bentuk penyelesaian pengaduan. Bukan penyelesaian sengketa, pengaduan. Udah selesai, tidak akan terjadi sengketa. Kemudian yang kedua adalah penggantian barang dan atau jasa. Jadi ya ditukar dengan HP yang baru. Itu pengembalian barang-barangnya yang rusak diambil oleh pelaku usaha. Si pelaku usaha memberikan yang baru. Itu namanya ganti rugi juga. Yang ketiga, kalau terjadi cedera, ada kemungkinan nggak Ibu dan Bapak membeli sesuatu barang, kemudian dipakai, ternyata menimbulkan cedera. HP-nya rusak, mengganggu jantung Ibu dan Bapak misalnya, itu cedera namanya. Ya, atau yang konkret lah Ibu dan Bapak membeli gergaji, mesin misalnya, mesin gergaji. Ternyata ketika dipakai itu malah mencederai diri sendiri gitu. Nah, itu berarti Ibu dan Bapak selain bisa memperoleh ganti rugi dari gergaji tersebut, tapi bisa juga nih perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Jadi punten, kalau sampai wafat maka harus diberikan santunan untuk penguburan dan sebagainya. Kalau perawatan kesehatan harus diberikan santunan pengobatan jalan dan pengobatan di rumah sakit. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah jenis-jenis ganti rugi yang Ibu dan Bapak bisa tuntut kalau Ibu dan Bapak merasa dirugikan. Menuntutnya kemana? Langkah pertama tadi kan ke pelaku. Kalau pelaku usaha tidak mau, berarti ke BPSK. Nah, BPSK itu bisa memutuskan dalam rentang ini.
kembali barang, kembali uang, santunan. Oke, Bapak, ini bisa dipahami. Ini biasa dosen seperti ini, bisa ngerti nggak gitu ya. Tapi kalau di sini ngomong ngerti nggak kan nggak enak ya. Gitu. Oke, kenapa Bu? Paham, paham. Ya. Nah, lanjut. Nah, jadi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menurut Ibu dan Bapak, sekarang saya tanya, ganti rugi ini memadai atau tidak? Kenapa Bapak? Kenapa tidak? Silahkan. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak, oh lanjut dulu. Atau Bapak silahkan Pak. Ngomong aja Pak, apa bicara aja. Dengar kok. Ya, oke. Ya ini contoh ya yang dikemukakan Pak siapa? Rahman dari Karang Taruna. Benar Bapak Karang Taruna? Ya. Oke, ini betul apa yang dikemukakan Pak Rahman. Jadi ada kemungkinan bahwa kerugian itu adalah kerugian yang sifatnya terus-menerus jangka panjang. Nah ini kan sukar diprediksi ya, Bapak, sukar diduga berapa lama sih ini kerugian ini. Nah itu tidak di-cover di sini di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ini. Nah, satu lagi yang paling penting Ibu dan Bapak, yaitu pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak meliputi kerugian non materi. Non materi itu apa? Misalnya, ibu-ibu membeli krem pemutih, dipakai malah belang-belang, merah-merah, keluar jerawat dan sebagainya. Kan besaran turun ya, Ibu. Nah, kerugiannya apa Ibu dan Bapak? Kerugiannya tadi, yaitu kerugian non materi. Ya, kalau Ibu dan Bapak beli krem pemutih, ternyata kemudian malah jadi belang-belang, kembali kepada pelaku usahanya, saya minta kembali uang. Bisa ya, Ibu Bapak? Bisa, satu. Yang kedua, saya karena jadi belang-belang, maka saya minta supaya diberikan santunan untuk berobat. Bisa ya, Ibu Bapak? Perawatan. Bisa ya, Ibu Bapak? Tapi kalau Ibu dan Bapak meminta, nih gara-gara pakai krem putih itu pasaran saya jadi turun, nggak ada di sini ukurannya. Itu yang persis seperti dikemukakan Pak Rahman tadi. Ini kan jangka panjang, Pak. Ya, kebetulan masih masih jomblo. Jadi kalau jomblo kan harganya makin turun, Bu. Jadi panjang urusannya. Ya, jadi siapa yang mau mengangkat jadi menantu kan nggak ada, Ibu Bapak ya. Pasti cari yang mulus aja gitu ya. Nah, itu nggak ada Ibu dan Bapak kerugian di dalam pasal 19. Itulah yang nanti di dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita akan bersama-sama memasukkan kerugian non materi, imaterial namanya. Kerugian nama baik, kerugian eh, jangka panjang, tadi dikemukakan Pak Rahmat, itu semua akan dimasukkan di dalam perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu sebab mengapa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sekarang berlaku itu enggan atau sukar atau jarang digunakan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena jenis ganti ruginya cuma kembali uang, kembali barang, santunan. Jadi ya kalau terjadi kerugian non materi, ya sudah. Kalau terjadi kerugian non materi tidak bisa digugat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu yang menyebabkan orang enggan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah ini mesti diperbaiki nanti, Pak.
Jadi supaya betul-betul menggigit, maka ganti ruginya harus disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Data. Tapi kalau saya cerita ini besok selesainya. Oke, baik. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak. Jadi kalau saya runut sekilas, kalau Ibu dan Bapak merasa dirugikan, kembali pada pelaku usaha. Kalau pelaku usaha memberikan ganti rugi, selesai. Tapi kalau pelaku usaha menolak, selesaikan di BPSK atau pengadilan. Terus pertanyaannya, jenis ganti rugi apa yang bisa saya tuntut? Satu, kembali uang, kembali barang. Atau ditambah dengan santunan seandainya terjadi cedera sampai kematian. Oke ya, Ibu dan Bapak. Next. Nah, ini yang penting. Yang penting sekali. Ya. Saya mau cerita terlebih dahulu. Tahun 89 belum ada Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Tapi di Lampung itu terjadi apa yang disebut peristiwa biskuit beracun. Jadi ada pabrik biskuit, mungkin Ibu dan Bapak belum lahir ya. Oh, Parantos ya. Parahaman atus? Oh, belum. Di tahun 89, ya pasti saya pikir belum, hampir semuanya belum dikreasi saja belum ya, diciptakan saja belum. Jadi tahun 89 itu terjadi, ada pabrik-pabrik biskuit di Sumatera Selatan, ada Lon Bisco, ada Gabisco, ada pokoknya punten Pak, izin Pak, saya ya. Jadi saya cerita ini tahun 89 ada peristiwa biskuit beracun. Nah, tahun 89 ada biskuit merek-merek tadi yang saya sebut, itu ternyata di dalamnya bukan racun sih sebetulnya, mengandung zat kimia yang seharusnya tidak ada di dalam biskuit itu. Nah, biskuit itu Ibu dan Bapak ya adalah biskuit punten Ibu dan Bapak untuk golongan menengah bawah. Jadi pada waktu itu hanya Rp25 satu bungkus, Rp25. Jadi korbannya itu adalah dari golongan bawah. Nah, belum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada waktu itu. Akhirnya oleh dulu Laksamana Sudomi itu diupayakan supaya pabrik biskuit Lon Bisco, Gabisco dan sebagainya di Lampung itu mengumpulkan dana untuk mengganti rugi kepada masyarakat setempat. Ya. Nah, yang mau saya cerita adalah apa, Ibu Bapak? Ini golongan masyarakat yang bawah. Kalau golongan masyarakat yang bawah tadi harus menggugat pelaku usaha Gabisco, Lon Bisco dan sebagainya, itu akan berat sekali atau tidak, Ibu dan Bapak? Belinya saja cuma 25 perak waktu itu. Harus menggugat pelaku usaha yang begitu besar, kuat secara ekonomi. Ya. Nah, itu singkat cerita, begini ceritanya soal biskuit beracun di Lampung itu. Jadi ada zat kimia yang diimpor dari Korea Selatan, diangkut oleh kapal Singapura. Zat kimia itu dikemas dari pabrik yang sama, dikemas dengan kemasan yang sama, hanya tulisannya saja yang berbeda. Di kapal itu tertukar. Zat kimia yang satu, saya lupa nama rumus kimianya, tapi yang satu sudah pasti adalah untuk membuat biskuit renyah. Yang lainnya itu adalah untuk waktu itu mau digunakan untuk memerahkan daging, Bunda Bapak. Jadi kalau daging itu di pasar swalayan sudah 3 hari, 4 hari, itu kan hitam. Kalau diolesi itu, zat kimia itu dalam konsentrasi yang rendah atau cair, maka daging itu akan memerah kembali, seperti baru dipotong.
Nah, itu tertukar di kapal pengangkutnya. Yang untuk memerahkan daging dikirim ke pabrik biskuit. Yang untuk membuat biskuit crispy dikirim ke pasar swalayan. Jadi biskuitnya jadi apa? Dagingnya jadi apa ini, Bro? Jadi crispy. Enggak. Guyon ini, Bro. Tapi celakanya yang membuat biskuit, yang membuat daging merah itu, kalau digunakan dalam biskuit dengan konsentrasi seperti layaknya membuat biskuit, itu akan mematikan, Bapak. Akan mematikan. Dan ternyata betul, ya, di pabrik-pabrik biskuit yang ada di Lampung itu, namanya asam apalah, dan Samsul ya. Nah itulah, Ibu dari kesehatan. Ya, nah itu. Jadi itu digunakan untuk di pabrik biskuit. Karena bentuk fisiknya sama, kemasannya juga serupa, orang di pabrik biskuit itu langsung menggunakan untuk membuat biskuit. Maka bergelimpanganlah korban di Lampung. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Ini Ibu dan Bapak. Nah, saya ingin tanya Ibu dan Bapak, kalau konsumen dalam eh, eh, konsumen kalangan bawah harus berperkara, ya intinya prinsip utamanya barang siapa mendalilkan harus membuktikan. Jadi yang mendalilkan siapa Ibu dan Bapak? Si konsumen kan? Bahwa kamu pabrik biskuit salah karena menggunakan bahan yang tidak seharusnya di situ. Ini akan menyebabkan si konsumen yang punten dari kalangan bawah itu berat sekali atau tidak, Ibu? Berat. Selain berat juga memakan biaya yang luar biasa. Kan dia harus memeriksakan punten, muntahannya itu ke laboratorium untuk membuktikan bahwa betul ada kandungan zat kimia yang seharusnya tidak ada di sana. Nah, kemudian itulah yang dipikirkan oleh para ahli dalam perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang sudah jatuh tertimpa tangga pula harus membuktikan. Itu kan berat sekali, Bu dan Mbak. Ya. Nah, oleh karena itu kita mengenal Ibu dan Bapak apa yang disebut sebagai pembuktian terbalik. Ini tolong juga disosialisasikan. Jadi selain hak Ibu dan Bapak untuk mengadu dan menyelesaikan sengketa tadi, tadi Pak, saya tekankan bahwa yang namanya konsumen berdaya itu adalah konsumen yang salah satunya berani untuk mengajukan pengaduan. Nah ini saya tuntun. Jadi kalau sudah sampai ke pengadilan atau ke BPSK, maka konsumen itu kan harus membuktikan karena dalilnya adalah barang siapa mendalilkan harus membuktikan. Ya, Anda kan mendalilkan bahwa biskuit itu beracun, silakan buktikan. Ini berat sekali Bapak bagi konsumen yang kalangan bawah. Nah, karena itu ada diperkenalkan apa yang disebut sebagai pembuktian balik. Nah, jadi prinsip umumnya adalah jika konsumen menuduh pelaku usaha merugikan konsumen, maka beban pembuktian berada pada konsumen. Betul ya, ini Bapak? Oke, itu yang umum. Nah, sekarang di dalam hukum perlindungan konsumen itu dibalik. Dibalik yaitu bahwa ada di dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Ibu dan Bapak bisa cek, ya, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kekatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, di pasal 19 kembali uang, kembali barang atau santunan itu merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi dibalik, Bapak. Kenapa? Karena pelaku usaha pasti ya secara ekonomi lebih pasti sih tidak sih. Tapi pada umumnya pelaku usaha itu pasti lebih posisinya lebih mapan, lebih kuat karena begitu dari konsumen. Karena itu dibalik pembuktiannya. Oke, konkretnya begini. Begitu terjadi peristiwa biskuit beracun atau biskuit yang
mengandung zat kimia yang tidak seharusnya ada di sana, maka pelaku usaha langsung dianggap bersalah. Dianggap ya, ini dalam bahasa Inggris disebut presumption of fault. Bukan innocent, tapi fault. Dianggap bersalah. Kalau dianggap bersalah, ketika diselesaikan di BPSK atau di pengadilan, si pelaku usaha akan mendalilkan apa ya? Begitu. Jadi begitu terjadi peristiwa biskuit beracun, menurut pembuktian terbalik, pelaku usahanya langsung dianggap bersalah. Lalu dia digugat ke pengadilan atau ke BPSK. Nah, kalau demikian, maka si pelaku usaha tadi akan mendalilkan apa? Pembelaannya gimana? Ya, apa yang didalilkan? Bahwa saya tidak salah. Betul? Benar. Kalau si pelaku usaha tadi diajukan ke pengadilan atau ke BPSK, pasti dia tidak akan mengatakan dia itu salah saya. Nggak mungkin lah. Pasti dia mendalilkan apa? Saya tidak bersalah. Itu dalil bukan? Dalil bahwa saya tidak bersalah. Maka menurut ketentuan yang umum, barang siapa mendalilkan harus membuktikan. Maka si pelaku usaha tadi dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak. Iya, jadi dibalik nggak? Tadinya beban konsumen menjadi beban pelaku usaha untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Itu nanti baik di pengadilan maupun di BPSK. Moga-moga atau insya BPSK Tasikmalaya sudah menerapkan hal tersebut. Jadi tidak bisa membebani konsumen yang sudah dirugikan untuk membuktikan. Itu berat sekali. Itu sudah dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tolong disosialisasikan nih, benar. Nggak perlu khawatir, wah nanti saya harus kumpulkan bukti dan sebagainya di depan BPSK. Oh tenang aja, yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah adalah si pelaku usaha. Ini saya supaya jelas lagi ya. Kalau ini betul-betul terjadi, ada kasus Coca-Cola, saya sebut namanya nggak apa-apa karena ini memang sudah terjadi. Ada di dalam botol Coca-Cola itu sisa obat nyamuk bakar di Sumatera Utara. Jadi rupanya orang-orang Sumatera Utara kalau pasang obat nyamuk semalaman supaya nggak membakar rumah dimasukkan ke dalam botol. Nah itu ternyata ya ada 3 kasus, satu nah, di Palembang, satu di Palembang, 2 di Jakarta, 3 di Bandung, 3 kali. Nah yang di Palembang itu ada wartawan selesai meliput berita, dia pergi ke warung minum bukan Coca-Cola, high tea, sekarang jadi high Resti. Itu produksi Coca-Cola. Nah, di dalamnya ternyata di tenggakan terakhir itu ada sisa obat nyamuk bakar. Kecil. Yang kedua, ada orang Jepang di Jakarta beli Coca-Cola dalam kemasan dalam botol 1 liter, ternyata ada juga sisa obat nyamuk bakarnya. Di Bandung ada kasus Coca-Cola, di dalamnya ada baterai kancing. Tapi yang di Bandung rupanya hilang caranya entah kemana. Entah kemana, saya nggak tahu. Tapi di sini, benar Bapak, kalau menggunakan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di Coca-Cola mendalilkan nggak bahwa itu bukan kesalahan saya, ada di dalam botol tersebut sisa obat nyamuk bakar. Betul nggak? Kalau dia digugat di pengadilan atau di BPSK, apa sih Coca-Cola akan mendalilkan begitu atau tidak? Iya, maka silahkan buktikan. Nah, ternyata pabrik Coca-Cola ini dulu lawyernya atau advokatnya itu Pak almarhum Adnan Buyung Nasution. Lalu hakimnya itu diajak ke pabrik Coca-Cola. Lalu di sana ditunjukkan bagaimana proses pencucian botol Coca-Cola. Dan ternyata dengan sensor yang amat sangat PK ya, itu
ada 1/1000 mikron barang ada di dalam botol itu, pasti botol itu jatuh dari ban berjalan. Jadi bebas Coca-Colanya. Nah, dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, penelitiannya berlanjut, Ibu dan Bapak, ternyata, ya, bukan ternyata, hampir dapat dipastikan bahwa Coca-Cola itu sampai bisa ada obat nyamuk bakar di dalam botolnya, itu karena persaingan dengan Pepsi Cola. Kalau di Amerika, lebih terkenal Pepsi Cola daripada Coca-Cola. Orang minum Pepsi itu lebih terhormat daripada minum Coca-Cola. Nah, di Indonesia lebih populer Coca-Cola daripada Pepsi. Maka disinyalir kuat bahwa itu adalah perbuatan dari Pepsi Cola. Untuk namanya perang pemasaran. Supaya Coca-Colanya menjatuhkan. Tapi itu sampai sekarang belum terbukti. Tapi itu baru sinyalemen kuat. Ya, oke. Jadi sekali lagi yang harus membuktikan, kalau Ibu dan Bapak harus membuktikan di dalamnya ada sisa obat nyamuk bakar, luar biasa beratnya nggak Ibu dan Bapak sebagai konsumen? Kalau Ibu dan Bapak beli HP, HP-nya nggak jalan, Ibu dan Bapak bisa membuktikan? Nggak akan Ibu dan Bapak. Yang tahu bagaimana isi dari HP ini, yang namanya product knowledge ya, pengetahuan tentang produk itu hanya produsen. Ya, konsumen nggak akan mampu membuktikan, oh ini ada kesalahan di chipsnya ini, nggak mungkin. Ya, Ibu dan Bapak, karena itu pembuktiannya untuk melindungi konsumen itu dibalik, penting. Jadi, lagi Ibu dan Bapak tolong sampaikan, tidak perlu khawatir, ya kalau mau mengadu bahkan menyelesaikan sengketa di BPSK ini, Pak. Kebetulan ada ketua BPSK Asik. Ada. Jadi jangan khawatir Ibu dan Bapak, supaya Jawa Barat itu sebentar lagi kan 60 tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Ses, indeks keberdayaan konsumen sudah 58, 59. Aduh sedikit lagi 60. Ya, Jawa Barat kan HD. Ibu dan Bapak, mari kita bersama-sama meningkatkan indeks keberdayaan konsumen di Jawa Barat. Agen-agennya Ibu dan Bapak untuk secara gentar, nggak usah khawatir bahwa ke BPSK aja nih, gratis Ibu dan Bapak, nggak dipungut 1 sen pun. Terus, ya, mewakili Pak Adam, betulnya Pak. Tuh, 1 sen pun nggak akan dipungut biaya. Oke, next. Tangan untuk Pak Adam. Nah, mungkin ini yang terakhir Ibu dan Bapak. Tadi Ses sudah menyatakan bahwa yang namanya konsumen cerdas itu adalah konsumennya kritis dan sebagainya, tapi juga pelaku usahanya bertanggung jawab. Tadi ditekankan bahwa UMKM yang harus sekarang dibina untuk bisa bertanggung jawab. Punten, kalau saya tidak hanya UMKM, justru adalah pelaku usaha yang besar yang harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Setuju nggak ini, Pak? Supaya konsumen itu terlindungi. Betul ya, Pak? Oke. Nah, oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan, saya mengatakan bahwa dalam era berikutnya, maka yang harus dididik itu bukan hanya konsumen supaya sadar hak-haknya, tapi juga pelaku usaha dari yang besar sampai yang kecil supaya bertanggung jawab atas segala produk, barang, dan jasa. Ya, itu adalah pada gilirannya akan melindungi konsumen atau tidak menurut Ibu Irma? Kalau pelaku usahanya bertanggung jawab. Ya kan, nah itu. Terakhir, ini mungkin sudah selesai. Tadi tugas dari Pak Ses. Soal apa yang disebut sebagai perjanjian Bang. Nah, dengar benar Bapak, perjanjian Bang. Barusan.
Nah, yang namanya perjanjian baku itu adalah perjanjian atau kontrak yang tidak pernah dirundingkan dengan konsumen, tapi dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Ibu dan Bapak, mungkin perlu saya supaya persepsi kita sama, kalau kita bertransaksi dengan pelaku usaha, selalu akan terjadi perjanjian atau kontrak atau tidak. Kontraknya bisa lisan, bisa tulisan. Kalau Ibu dan Bapak belanja di warung, Ibu dan Bapak bayar, terjadi kontrak atau perjanjian, tapi lisan, dan itu dimungkinkan oleh KUH Perdata pasal 1338. Tapi bisa juga perjanjian itu dilakukan secara tertulis. Misalnya Ibu dan Bapak membeli HP tadi, ini diberikan bon pembelian. Ibu dan Bapak tadi sudah saya singgung, di dalam bon pembelian itu ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu perjanjian atau bukan? Perjanjian Ibu dan Bapak. Hanya tidak pernah dirundingkan dengan Ibu dan Bapak sebagai konsumen. Betul ya? Ini ditetapkan secara sepihak. Kalau Ibu dan Bapak parkir, kalau Ibu dan Bapak parkir di sebuah gedung perparkiran, Ibu dan Bapak membuat sebuah perjanjian atau kontrak atau tidak dengan pengelola parkir. Bikin dong Ibu. Kontraknya tercantum di mana? Di tiket. Di tiket itu tercantum nggak? Banyak kan tentuannya. Kehilangan kendaraan dan atau barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan itu bukan tanggung jawab pengelola parkir. Itu perjanjian kan? Dirundingkan sama Ibu dan Bapak. Pihak, betul. Pihak. Ya. Terus kalau Ibu dan Bapak, saya loncat ke yang lebih canggih. Kalau Ibu dan Bapak minta kredit ke bank untuk beli apalah, serah. Akad kreditnya sudah siap atau belum? Sudah dibuat oleh pihak bank. Apakah Ibu dan Bapak diajak berunding? Itu yang disebut sebagai perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Kita sebagai konsumen nggak pernah dilibatkan. Nah, oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau perjanjian itu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, berpotensi atau bisa-bisa mengandung kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Betul atau tidak? Yang tadi itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar dan dikembalikan. Ya, mengandung potensi kerugian bahwa, waduh, HP saya ternyata nggak jalan, ternyata nggak boleh dikembalikan. Kerugian kan? Terus, waduh, kalau barang saya di parkir hilang, saya nggak bisa menggugat pengelola parkir. Kerugian lagi buat kita. Padahal yang namanya parkir itu sebetulnya perjanjiannya perjanjian penitipan dengan Bapak. Ya, yang dititipi itu harus bertanggung jawab. Nah, itulah yang tadi oleh Pak Presiden itu diharapkan supaya dijelaskan. Nah, inilah yang menurut hemat saya ada ketentuannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak, saya tidak kemukakan di sini, di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 8 macam ketentuan di dalam perjanjian baku yang dilarang. Kalau itu tetap dijalankan oleh pelaku usaha, maka klausula baku itu batal demi hukum. Nah, kalau batal demi hukum, maka si pelaku usaha harus memberikan ganti rugi. Itu yang menurut hemat saya jarang dicermati, jarang diperhatikan oleh masyarakat konsumen kita. Jadi itu tolong Ibu dan Bapak, hari ini kemudian menjadi agen-agen untuk mendiseminasi yang sudah disampaikan dari pagi sampai siang hari ini. Saya kira demikian Ibu dan Bapak ya. Punten mohon dimaaf, bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata perilaku saya yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Prof. Ini satu hasanah baru, kita pasal demi pasal sudah sangat jelas. Jadi Ibu dan Bapak sekalian sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Berarti memang konsumen sudah sangat terlindungi. Tapi bagaimana kita menginstallasi bahwa kecerdasan kita itu harus tetap dibina dari sekarang. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Sesditjen juga sudah menyampaikan materinya, Prof. Yohanes juga sudah menyampaikan materinya. Sekarang tiba pada tanya jawab. Untuk sesi terakhir ini tolong manfaatkan sedemikian rupa, karena ini tidak tiap bulan kita laksanakan acara ini. Bagi Ibu dan Bapak sekalian, audien yang di depan, di ruangan ini silakan. Yang mau bertanya baik ke Prof. Gunawan atau ke Pak Ivan. Ya, Enggak, Ibu Besek mana? Ibu Besek? Aduh. Assalamualaikum. Enggak? Ya. Saya Mas Ganes. Oh, ada yang dari online ya, dari virtual. Mangga, silakan. Tolong sebutkan namanya. Dengan Putri Fian dari BPSK Kota Bogor, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Misal. Insyaallah. Senang sekali bisa melihat Profesor lagi ada di Zoom meeting ini. Selamat datang. Profesor, saya ingin bertanya tentang beberapa hal yang khususnya terkait dengan klub-klub baku dan juga dengan prolegnas yang sedang dilakukan, sedang dipersiapkan oleh Profesor dengan Profesor Kadet, yaitu bahwa undang-undang perlindungan konsumen yang sekarang kita direvisi itu salah satunya tadi yang Pak sampaikan tentang kerugian di material yang akan coba dipasarkan. Nah, saya ingin bertanya, apakah juga dimasukkan tentang di dalam perubahan itu tentang pilihan di dalam saya tentang pilihan secara sukarela itu juga akan diajukan sebagai suatu kewajiban kepada karena dalam praktiknya kami di BPSK itu selalu seringkali mendapat hambatan bahwa pelaku usaha tidak mau berkompromi untuk menyelesaikan sengketanya melalui BPSK. Mereka berpegang pada perjanjian atau kontrak yang sudah ada, adalah perjanjian kredit untuk penyelesaian sengketa di peradilan umum atau di kantor kepanitiaan. Itu yang pertama pertanyaannya. Jadi apakah itu juga merupakan bagian dari persiapan yang sedang disiapkan untuk diproses di prolegnas. Yang kedua, mengenai perjanjian baku. Perjanjian baku ini seringkali sebagai praktisi kami sering melakukan gugatan tentang perjanjian baku, yaitu tentang pasal 18 ya, pasal 18 ayat 1 di peradilan umum. Tapi ini belum pernah kita diterima gugatan itu, selalu kabur dan sebagainya. Bahkan seringkali saya menghadapi setiap perjanjian kontraktual mengenai hak itu tidak masuk ke ranahnya perlindungan konsumen. Jadi undang-undang perlindungan konsumen itu hanya menangani kerugian-kerugian yang tidak masuk di dalam area, tidak masuk dalam wilayah hak. Nah, hal kalau kita lihat di sini, konsumen itu bisa saja kan setiap orang yang membeli dirinya, maupun keluarganya. Nah, kalau orang beli rumah, beli properti, beli kendaraan, itu juga dia yang mungkin hak itu bisa jadi diambil usaha bisa separuh karena ada mungkin di situ ada kredit yang belum diselesaikan, artinya ada undang-undang fidusia juga yang di situ turut masuk ke wilayah itu. Tapi kemudian haknya kan harusnya sudah jelas bahwa pemilikan kendaraan itu ataupun properti itu sudah jelas atas debitur. Nah, hanya soal hutang piutangnya yang itu
menjadi juga bagian dari haknya. Dan ini yang itu kendala-kendala yang kami sering hadapi, Profesor, di mana perjanjian hak ini seringkali berbenturan dengan masalah baku tadi. Jadi klausul lain yang tidak pernah dirundingkan sebelumnya. Khusus tentang kalau itu tentang hak tanggungan, pembebanan hak tanggungan itu tidak memenuhi tata cara pembebanan hak tanggungan. Nah, begitu juga dengan fidusia, cara tidak sesuai dengan tata cara penerbitan fidusia itu, yaitu bahwa harusnya di dalam penelitian fidusia pihak itu harus dihadirkan dengan itu yang dikuasakan. Jadi artinya dikuasakan. Nah, itu jelas tertera di dalam masalah aplikasi bahwa tidak boleh meminta kuasa dari debitur, nah, atau konsumen. Tapi ini dalam prakteknya, walaupun itu tadi secara sudah dijamin oleh undang-undang, konsumen cerdas itu dapat yang membuktikan bahwa dia mempunyai atau berdaya, dia bisa menggugat, menuntut ataupun mempertanyakan haknya. Tapi di dalam prakteknya di dalam peradilan umum itu selalu kita di. Yang terakhir, Profesor, saya juga ingin bertanya secara khusus, apakah kan biasanya kalau kita gugat di peradilan umum itu saya dalam perdataan itu kita gugat dengan undang-undang jiwa perdata ya, di umum. Nah, apakah kita melakukan gugatan khusus dengan undang-undang perlindungan konsumen itu tapi di peradilan umum? Nah, pertanyaan saya itu kenapa muncul? Karena pada dasarnya secara kenyataan aktual, saya masih sering kali berhadapan dengan hakim, mohon maaf, dalam tanda petik hakim yang tidak terlalu peduli dengan undang-undang perlindungan konsumen itu. Mereka mengacu bahwa seakan-akan undang-undang perlindungan konsumen itu undang-undang yang dapat dikesampingkan dibandingkan undang-undang perdata umum. Gitu. Nah, dan masih saya temukan juga hakim-hakim yang tidak mengerti itu undang-undang perlindungan konsumen, walaupun pada kenyataannya di meja hakim itu selalu ada monitor, ada komputer ya, yang bisa mereka lakukan switching dengan cepat kalau undang-undang kan itu hanya tekstual, substansinya ruhnya tidak mereka memang tidak perlu belajar secara khusus atau mendalami undang-undang perlindungan konsumen. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian juga di dalam sistem prolegnas itu bahwa ada juga kewajiban hakim untuk mempelajari undang-undang selain atau khusus undang-undang perlindungan konsumen ini. Karena negara atau ekonomi negara ini pilar ekonominya itu ya konsumen itu sendiri ya, bukan sifat yang utamanya konsumen. Saya kira itu sehingga Profesor saya mohon maaf mungkin letaknya atau urutannya tidak bagus, tapi itulah substansi yang ingin saya tanyakan karena itulah hal-hal yang sering saya hadapi dan menjadi hambatan di dalam penegakan ataupun di dalam gerakan perlindungan. Terima kasih Profesor dan narasumber yang lainnya, begitu juga kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak ada 3 pertanyaan, Prof. Ini luar biasa, ini fakta empiris semua ini pertanyaannya. Mangga, silakan Prof langsung. Ya, baik Pak. Siapa Pak? Punten. Christian. Pak Christian. Ya. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak Pak Chris ini dari Pak BPSK Bogor. Saya pasti sudah sering ketemu dengan Bapak di waktu seleksi dan sebagainya. Oke, baik. Pertanyaan ini tentu bagi sebagian besar Ibu dan Bapak sangat teknis hukum ya, sangat teknis hukum. Jadi saya akan menjawabnya tidak secara teknis hukum nanti karena akan tidak bisa dipahami. Jadi nanti kalau Pak Kris ingin jawaban teknis hukum, kita selesaikan secara adat saja ya Pak. Baik. Oke, secara umum saja Pak, saya akan jawab. Yang pertama tadi kalau saya tidak keliru, karena saya sudah sepuh nih Pak, suka lupa. Itu adalah mengenai apakah ke BPSK itu kewajiban atau bukan, itu ya Pak. Ya.
Ya, memang sekarang tidak ada Pak di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kewajiban bahwa sengketa konsumen itu harus diselesaikan di BPSK atau di pengadilan. Tidak ada yang diwajibkan di sana. Jadi itu adalah pilihan sukarela dari konsumen. Kalau ke BPSK tadi sudah saya katakan perlu ada kesepakatan dengan para pelaku usaha. Nah, tapi Pak, insya Allah Pak nanti ini atas izin Pak Ses bisa saya kemukakan bahwa kalau nanti UPK yang akan datang itu memang belum ada tercantum di dalam undang-undang perubahan undang-undang perlindungan konsumen, tapi dalam beberapa kali pembicaraan dengan Pak Ses, dengan Pak Dirjen dan sebagainya, nanti akan ada batas nilai transaksi tertentu yang wajib diselesaikan di BPSK. Ini untuk membagi beban antara pengadilan dengan BPSK. Tapi syaratnya adalah BPSK harus betul-betul mumpuni. Jadi harus betul-betul diisi oleh orang-orang yang kredibel, yang punya rekam jejak untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena untuk batas nilai tertentu wajib ke BPSK. Itu satu. Yang kedua tadi, sengketa begini Pak. Kalau saya tidak keliru, pertanyaan Pak Grace itu yang kedua adalah mengenai di pengadilan itu seringkali tidak jelas apakah gugatan terhadap perjanjian baku itu kenapa senantiasa ditolak gitu ya Pak oleh pengadilan. Betul ya Pak? Betul, betul. Nah, ini adalah akibat dari surat edaran dari Mahkamah Agung. Saya sudah lapor juga kepada Pak Ses bahwa ada surat edaran dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa perkara-perkara perlindungan konsumen yang digugat berdasarkan UPK hanya perkara-perkara tentang perbuatan melawan hukum, Pak. Ini agak teknis ya, Ibu Bapak. Jadi gugatan itu ada dua, berdasarkan ingkar janji, mengingkari perjanjian, atau melanggar hukum. Itu dua jenis gugatan kalau ke pengadilan. Nah sebetulnya karena di dalam UPK itu diatur tentang perjanjian baku, maka seharusnya boleh dong Pak menggugat berdasarkan ingkar terhadap perjanjian. Tapi karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa UPK itu hanya mengatur tentang yang satunya, ingkar janji tidak, tapi adalah yang perbuatan melawan hukum. Sehingga semua gugatan ingkar janji berdasarkan UPK itu senantiasa ditolak kalau diajukan keberatan ke pengadilan negeri sampai ke kasasi. Saya bisa kemukakan ada mungkin puluhan putusan BPSK yang dianulir oleh Mahkamah Agung semata-mata karena gugatannya berdasarkan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian. Itu insya Allah Pak akan dibenahi ke depan. Gitu. Terima kasih. Yang ketiga adalah soal, saya udah lupa tadi. Apakah gugatan khusus dari Ya. Jadi kembali lagi dikemukakan, kalau gugatan di pengadilan, kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seringkali ditolak oleh hakim. Betul ya Pak? Betul. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Grace, yaitu bahwa saya sendiri mengalami, karena bukan sebagai advokat, tapi sebagai saksi ahli yang dipanggil di pengadilan, itu seringkali merasa aneh, karena hakim-hakim itu hampir sebagian terbesar itu menolak untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu betul sekali. Padahal ini bisa saya kemukakan, ini mohon maaf sangat teknis Ibu dan Bapak, ada asas di dalam hukum yang namanya lex specialis derogat legi generali. Kalau ada hukum yang khusus, maka hukum yang khusus ini harus didahulukan berlakunya daripada hukum yang umum. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah hukum yang khusus mengatur tentang konsumen dibandingkan dengan
hukum yang berlaku bagi warga negara pada umumnya. Ini adalah yang bertindak sebagai konsumen. Maka seharusnya hakim-hakim itu sadar bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus didahulukan, Pak, berlakunya. Saya berikan contoh satu saja, Pak. Saya tidak perlu sebut nama perusahaannya atau penggugat atau tergugatnya, tapi ada satu konsumen menginap di hotel. Konsumennya kebetulan orang bule, menginap di hotel, kemudian di hotel itu sudah dimukakan bahwa jangan lewat pintu ini dengan menaruh pot besar di sini. Jadi menaruh pot besar, karena setelah pintu ini itu langsung tidak ada tangga sedang diperbaiki, jadi ada pot besar di sini. Nah, kemudian si konsumen ini nekat, masuk aja ke situ, jatuh dari lantai 5 ke lantai 1, bule. Lalu dia gugat hotelnya. Digugatnya pakai apa, Ibu dan Bapak? Bahwa si hotel itu melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal, menurut Ibu dan Bapak, siapa yang melanggar perjanjian? Konsumen kan? Betul nggak Ibu? Ini kemudian tidak ditafsirkan sebagai ketentuan bahwa, jangan lewat situ. Bahkan sudah ada tulisan, silahkan menggunakan tangga yang lainnya. Di sini dikasih pot besar. Nekat dia. Ini kan melanggar, betul salah sendiri, dan ini melanggar perjanjian. Kan kalau Ibu dan Bapak menginap di hotel kan menandatangani suatu pernyataan bahwa segala syarat dan ketentuan harus Ibu dan Bapak patuhi, bukan? Kalau ada barang berharga tolong dititipkan. Ya, kalau ada apa dan seterusnya. Nah, itu termasuk salah satunya. Nah, ternyata Pak Grace hakimnya tetap menganggap bahwa itu adalah PMH, buatan melawan hukum. Saya nggak tahu, saya sudah ngalah sajalah yang waras ya, yang waras ngalah. Ya, nggak tahu, saya mungkin ada masuk angin atau apa, saya nggak tahu. Saya nggak menuduh, tapi itu kenyataannya. Seharusnya diselesaikan bahwa itu adalah one prestasi. Oke, begitu Pak Kris. Bentar. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan Iya, lagi. luar biasa. Demikian Pak Kris ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Salam sehat Pak Kris, terima kasih. Pak. Udah, baik. Dari Ibu Bapak yang di ruangan ini, audiens. Cukup lelah ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah dari pagi tadi sampai siang hari ini kita sudah menyaksikan sosialisasi konsumen cerdas ini, menambah wawasan baru. Mudah-mudahan bahwa langkah kaki Ibu dan Bapak dari rumah sampai nanti pulang lagi ke rumah menjadi nilai ibadah untuk Ibu Bapak sekalian. Tidak akan saya closing karena saya sudah sangat malu dengan narasumber kita yang hebat-hebat ini. Cuman saya mengutip sedikit saja bijak dari Benazir Bhutto bahwa indahnya gagahnya sebuah kapal itu ketika dia bersandar di sebuah dermaga. Kilauan cahaya gemercik air melihat gagah tinggi besar kapal tersebut. Tapi ingat bahwa kapal tidak diciptakan untuk bergagah-gagah ria, tetapi diciptakan untuk menerjang ombak membelah lautan. Ingat, filosofinya adalah kita di sini pun tidak untuk bergagah-gagah ria, tidak bercantik dan ganteng ria, tapi bagaimana sebagai insan yang mulia kita menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, pembawa acara. Baik, wah luar biasa ya. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber yang telah memberi makan materi, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian yang telah berpartisipasi aktif tentunya dalam diskusi tanya jawab ini. Ya, berikan aplaus dulu sekali lagi ya. Alhamdulillah, semoga dengan pemaparan materi tadi dan diskusi dari pemateri ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekalian ini tibalah kita memasuki sesi penutupan. Pada yang terhormat Bapak Erik Wahyu Purwanegara SPMM,
selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Sperindak Jabar. Kami persilakan untuk dapat menutup acara ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wasabina wa maulana Muhammadin nabiyya rasulullah Robri sufri wa siri amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Ses Dirjen PN dari Kementerian Perdagangan, juga Pak Prof dari akademisi, dan Pak Hendro dari Kabinet Perdagangan Dinas terkait perdagangan di Kota tersebut. Juga Bapak Ibu yang peserta sosialisasi konsumen cerdas yang kami cintai dan banggakan. Mungkin dari pagi sampai sore ini, terima kasih telah terus mengikuti acara ini. Tadi mungkin semua narasumber yang kami hadirkan di tengah-tengah Bapak Ibu yang semua itu kompeten di bidangnya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Di Kota Tasik ini juga akademisinya seorang profesor. Ini jangan lupa pesan semuanya tadi, mulai dari Pak Ses sampai mungkin dari Pak Doni dari Kemenhan, semua juga berpesan bahwa ini harus menjadi keyakinan atau pengetahuan Bapak Ibu yang bisa digunakan baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, karena ini ada dari pelaku usaha, dari KM. Kalau tadi Pak Ses minta TKDN, mungkin ininya apa tadi yang punya inspektorat tuh namanya? Kawani, namanya itu Kawani. Ininya apa? Laporannya apa? Nah, laporan TKDN, pokoknya masuk ke situs itu, ke situs Kawani. Nanti mungkin bisa, ini kebetulan staf saya sebagai yang mengelola TKDN itu, mungkin nanti minta nomor teleponnya, bisa ke Pak Depin, berapa nomor teleponnya, nanti kalau mau mencoba tadi mendapatkan sertifikat TKDN ke Pak Depin saja nanti. Itu yang pesan dari kami. Mohon maaf Bu Kadis tidak bisa menutup atau tidak bisa konsentrasi di kegiatan ini, baik pembukaan maupun penutupan. Mohon maafnya dan salam dari pimpinan kami, Ibu Kadis Perindak Provinsi Jawa Barat. Tetapi beliau juga memberikan pesan agar kegiatan ini bermanfaat baik bagi konsumen, bisa ditularkan pada pengetahuannya kepada tetangga, saudara, dan sebagainya. Dan juga sebagai produsen, ada pelaku usaha, bisa disampaikan kepada teman-teman sebagai pelaku usahanya. Demikian juga yang di Zoom, mohon maaf teman-teman BPSK dan semuanya, selamat mengikuti acara ini dan juga bisa menjadi pengetahuan baik di BPSK maupun tadi sebagai konsumen, pelaku usaha, harap ditularkan kepada semua teman-teman, saudara-saudara maupun kerabatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Acara ini kami tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, selesailah sudah rangkaian acara sosialisasi konsumen cerdas atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini.
Kami mewakili panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Kalau begitu boleh diakhiri sebuah pantun ya. Beli beras di Cikini, beli mie ya di Tasikmalaya. Acara konsumer cerdas sampai di sini. Lain kali jumpa lagi dengan saya. Satu lagi. Buah ceri, buah leci. Dicampur gula enak sekali. Saya MC, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Oke, boleh. Ikan hiu, ikan mas. I love you so much. Penutupan dari mohon izin Bapak dimohon di tempat karena akan ada sesi pendokumentasian dengan Bapak Kabid tadi belum ini ya belum komunikasikan. Silakan tim dokumentasi boleh disiapkan. Boleh para peserta yang mau ikut silakan berdiri. Siap. Ada 3 gaya ya, Bapak Ibu. Ya, yang satu gaya bebas dulu, gaya biaya. Oke. Yang kedua gaya Jabar Caang. Indak pesat, ini indak pesat, Jabar Caang, ya. Yuk. Saya. Ya, Bapak di sana. Pam. Indak pesat, Jabar Caang. Video.